Episode 20, Reuni Sekolah. Hidangan berikutnya datang, kali ini mereka tampak diam dan tidak berani berbicara karena wajah Farhat belum berubah dari mode gaharnya. Melisa pun berinisiatif mencairkan suasana yang beku ini. Apa keinginan ibu di tahun ini yang belum tercapai? Tanya Melisa kepada Mila. Menikah, jawab Mila cepat, ibu belum punya pasangan. Tanya Melisa lagi. Mana ada lelaki yang tahan dengan wanita tukang gosip seperti dia, celetuk Riko dengan wajah songongnya. Walau begitu, setidaknya aku masih suka lawan jenis, balas Mila sambil memasang wajah jengah. Kalau kamu apa keinginanmu yang belum tercapai? Mila bertanya balik kepada Melisa. Ada banyak keinginan saya yang belum tercapai. Melisa menjawab sungkan sambil cengengesan agar suasana tidak terlalu mencekam. Mila, dulu aku juga sama sepertimu, tapi saat aku mulai berpacaran aku merasa lupa dengan keinginanku yang menggunung. Benarkah? Sahut Melisa dengan wajah polosnya, benarkah? Mila mengulangi perkataan. Melisa dengan wajah penasaran, jangan bilang kau belum pernah berpacaran, tambah Mila sambil menggoda. Melisa dengan tatapannya. Melisa hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum malu-malu, hahaha. Tiba-tiba Farhat tersenyum tipis, padahal dalam hatinya sangat senang saat mendengar Melisa belum pernah berpacaran. Mau saya kasih pengalaman? Saya paling jago kalau masalah pacaran, hahaha, celetuk Vino bercanda. Saya rasa itu bukanlah hal yang perlu dipelajari, ujar Melisa santai, hahaha. Kamu benar Melisa, untuk apa kita belajar tentang hal yang sia-sia? Mila tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Melisa. Mila tampaknya sangat setuju dengan jawaban Melisa karena pengalamannya yang selalu membuang-buang waktu dengan berpacaran. Keesokan paginya, Farhat menjemput Melisa ke rumahnya seperti biasa, namun entah kenapa hari ini Melisa terlihat pucat dan lemas. Kamu sakit? Tanya Farhat kepada Melisa yang baru saja masuk ke dalam mobilnya. Enggak om, cuma melilit sedikit perut Melisa, mungkin karena salah makan kemarin, kamu yakin? Tanya Farhat lagi memastikan, iya om yakin. Melisa menganggukkan kepalanya. Melisa mengamati wajah Farhat yang murung, ia menyadari kalau dari kemarin wajah om Farhatnya tak ceria dan hangat seperti biasanya. Melisa pun memberanikan diri untuk bertanya apakah gerangan yang membuat Farhat murung begitu, om lagi ada masalah ya? Tanya Melisa gugup, enggak, atau Melisa ada salah sama om? Enggak, lagi-lagi Farhat menjawab datar, aku cemburu Melisa. Tapi yang lebih menjengkelkan aku tidak punya hak untuk mengatakannya, batin Farhat kesal sembari menggenggam erat kemudi mobilnya. Melisa masih memandangi Farhat dengan sejuta tanda tanya di wajahnya, padahal aku kangen sama senyuman hangatnya Om Farhat, ujar Melisa dalam hati. Melisa, oh iya Om, nanti Melisa izin pulang agak cepat boleh? Soalnya teman-teman SMA. Melisa mengadakan reunian, lagi-lagi Farhat menjawab datar, reunian. Berarti Melisa akan bertemu dengan teman-teman prianya. Apakah ada cinta pertamanya juga? Atau ada orang yang dia sukai dulu? Farhat terus menduga hal yang tidak-tidak di dalam benaknya, kalau om bilang nggak boleh. Tanya Farhat basa-basi, alasannya. Syah, lupakan. Pergilah saja semaumu. Farhat jadi semakin bete dan kesal mengingat dia tidak berhak melarang Melisa karena perasaannya saja tidak terbalas. Bukankah akan terlihat egois kalau Farhat melarangnya tanpa ada ikatan apapun? Tepat setelah jam kerja selesai, Melisa pun berangkat menggunakan taksi menuju kafe yang sudah ditentukan teman-temannya, akan tetapi ia tidak menyadari kalau Farhat mengikutinya diam-diam. Sesampainya di kafe Melisa disambut hangat oleh teman-temannya. Hai, sini, seru salah satu temannya sambil melambaikan tangannya. Ya ampun, udah lama banget kita nggak jumpa sama kamu Melisa, ujar salah satu dari mereka. Iya, baru kali ini kamu bisa ikut reunian, imbuh yang lainnya dengan wajah berbinar. Hehehe, ya maklumlah, dari lulus sekolah aku langsung jadi anak rantau, sahut Melisa sembari memegang tangan teman-temannya.
Mereka pun berbincang-bincang melepaskan rindu, ada beberapa yang sudah menikah bahkan ada yang sudah mempunyai anak. Sementara Farhat duduk tak jauh dari kursi mereka sembari menutupi wajahnya dengan majalah. Tak hanya itu, Farhat juga berusaha menguping obrolan mereka. Omong-omong kemarin aku jumpa sama Kak Dio loh, ujar teman Melisa menggoda. Ya mereka semua tahu kalau Dio dulu dikenal sebagai fanboy-nya Melisa. Namun, Melisa tidak pernah menanggapi perasaan Dio. Melisa, iya, beberapa hari lalu aku juga ketemu sama Kak Dio. Wow, beneran. Terus, kamu ngerasa nggak sinyal-sinyal cinta yang lama terpendam timbul kembali? Hihihi. Atau jangan-jangan kalian sudah tukeran nomor handphone? Sayang banget loh kalian nggak pacaran, padahal serasi banget, ujar mereka bersahut-sahutan dengan sangat antusias. Farhat yang mendengarkan itu langsung meradang, terlebih Farhat juga melihat sendiri seperti apa si Dio itu. Ya Farhat merasa tersingi karena selain Dio tampan, usianya juga masih muda, tidak seperti Farhat yang sudah tua dan duda pula. Hentikanlah, kalian ini. Dia bukan tipe idamanku, jawab Melisa sambil terkekeh. Jadi yang seperti apa tipe idamanmu? Tanya teman Melisa diiringi dengan anggukan penasaran teman yang lainnya. Aku suka yang mempunyai sifat lembut hangat, ceria, dan yang paling penting dewasa, karena aku merasa akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kekasih dan ayah sekaligus dari orang yang lebih dewasa, tutur Melisa sambil tersenyum manis. Tiba-tiba di kepalanya malah muncul wajah Farhat. Masa iya tipe idamanku itu ada pada Om Farhat? Batin Melisa sambil mengerjapkan kelopak matanya agar Farhat menghilang dari kepalanya. Ekspresi wajah Farhat berubah seketika dari mendidih menjadi senyum-senyum sendiri setelah mendengarkan penuturan Melisa. Wih, tipe idealmu benar-benar sempurna, sahut teman-temannya Melisa sambil mengacungkan ibu jari mereka.